Kita tahu diingatkan bahwa hukuman Tuhan merupakan bentuk cinta kasih kepada umat pilihannya. Kalau hukuman Tuhan sebenarnya termasuk baik, yaitu membawa orang kepada kesadaran akan dosa dan pelanggaran, dan mendidik orang pada pertobatan. Kata kalau tidak, maka pasti orang akan melakukan kejahatan terus menerus. Tetapi karena ada teguran, ada hukuman, otomatis orang akan sadar. Terhadap apa yang dilakukan, dan itu pasti. Allah menjatuhkan hukuman atas Yehuda pada zaman Yoyakim justru bertujuan untuk membalas segala kejahatannya dengan adil atas segala dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh para pemimpin Yehuda. Dari ketiga raja Yehuda yang terakhir sebelum Sedekia, yaitu Saul, Yoyakim, dan Konya. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran dan kebenaran yang merupakan kehendak Tuhan itu telah diinjak oleh para penguasa dengan melakukan pembalasan, merampas hak orang miskin, menindas orang asing, hak anak yatim piatu dan janda, bahkan peradilan yang dilakukan oleh mereka menghukum dan membinasakan orang yang tidak bersalah. Para pemimpin hanya mengejar keuntungan dan merupakan tanggung jawab rakyat yang dipimpinnya. Akibatnya rakyat tertindas dan sengsara. Semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh para pemimpin di Yehuda menjadi pertimbangan Tuhan Allah kepada mereka. Karenanya Dia akan menyerahkan mereka kepada musuh, khususnya pemimpin mereka. Para pemimpin akan menderita dan terbuang dari tanah perjanjian. Hukum yang tak dapat dihindari kecuali dengan bertobat. Keadilan dan kebenaran harus ditegakkan. Penindasan harus dihapus. Bukan pelanggaran moral saja dan spiritual saja yang harus dihentikan atau yang harus dihapus. Tetapi lebih daripada itu,
Akibat daripada ulah dan perbuatan manusia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama di Indonesia, sekarang di Kalimantan, kebakaran yang cukup besar. Juga beberapa daerah terjadi bencana sosial politik yang mengakibatkan penderitaan dan kemiskinan serta kebodohan dialami oleh masyarakat. Dan semua itu pula daripada para pemimpin yang dipercayakan untuk mengatur dan mengupayakan kesejahteraan kemakmuran bagi rakyatnya sendiri. Oleh karena itu Tuhan juga kepada mereka, sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang pro kepada keadilan dan juga pro kepada kebenaran. Mereka yang melakukan dan mengakibatkan sehingga terjadi bencana sosial politik ini pasti akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara kita ini, berdasar kepada apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh mereka. Seperti tidak ada orang yang kebal terhadap hukum. Seberapa apapun yang dilakukan pasti ia akan kena dan sampai kapanpun menuntut bencana sosial politik pasti juga akan terungkap di depan banyak orang. Itu berarti bahwa mengenal Tuhan berarti mengenal dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Ketika ini sangat keras disampaikan oleh dunia, dan oleh karena itu istilah yang dipakai untuk mengkritik para pemimpin-pemimpin mereka adalah penindas, pemalas, dan menumpahkan darah. Karena apabila yang memang cukup keras, tapi juga tidak berhenti ketika disampaikan kepada para pemimpin. Tapi itulah realita hidup yang mereka alami dan yang mereka lakukan di tengah dalam perjalanan kehidupan mereka. Itulah perilaku dari para pemimpin dan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya bencana sosial dan politik itu bukan keluar dari masyarakat, tetapi keluar dari istana, keluar dari rumah-rumah para pejabat yang ada di sana, di Yehuda, mengakibatkan sehingga masyarakat menderita kesulitan ekonomi dan sebagainya. Situasi ini harus diatasi oleh Yehuda dengan cara melakukan reformasi yang adil dan benar agar istana
dalam pasal 22 ayat 5. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataanku ini, aku sudah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Istana ini akan menjadi binasa oleh karena perbuatanmu dan oleh karena ketidakadilan yang dikerjakan di tengah-tengah kehidupan. Oleh itu saudara-saudara yang dihormati di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama kita lihat teks bacaan kita di saat ini yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Yang pertama, perbuatan harus menjadi prinsip dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita tidak mungkin akan terus dipersalahkan dengan hal-hal yang sama. Artinya bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang salah, maka kita harus menyesali dan bertobat atas semua kesalahan yang kita lakukan, dan tidak boleh lagi ada kesalahan sama yang kita lakukan, supaya kita boleh memperoleh kehidupan yang lebih baik, dipulihkan dari keadaan yang kita alami dan rasakan. Pesan yang kedua bagi kita semua adalah bahwa hati Tuhan yang penuh kasih selalu mengasihi kita. Jadi Tuhan memberikan dan membalaskan kepada kita orang-orang yang bersalah terhadap kita, tentu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu pembalasan bukan hak kita, tetapi hak Tuhan. Serahkanlah semua kepada Tuhan. Tuhan yang membalas kasih pasti akan memberi ganjaran sesuai dengan apa yang dilakukan kepada kita. Oleh itu saudara-saudara yang dihormati di dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan yang ketiga yang harus kita lakukan dan pedomani dalam perjalanan kehidupan kita, yakni mengenal Tuhan, harus mengenal sikap dan sifatnya Tuhan itu sendiri. Salah satu sifat dan sikap dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus adalah Ia tidak pernah kompromi dengan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Sebab itu berlakulah adil dan benar terhadap siapa saja, terhadap keluarga, istri, anak-anak, suami, anak-anak, terhadap rekan-rekan kerja, terhadap bawahan dan pendidik, terhadap semua orang. Sebab kita tidak berlaku adil kepada mereka. Itu bertanda kita tidak mengenal dengan sesungguhnya sifat dan tabiat Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Allah di dalam Yesus Kristus sangat membenci dan sangat murka kepada orang-orang yang melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran, apalagi pemerasan hak dan sebagainya itu.
itu sangat dibenci oleh Tuhan Allah kita. Dan karena kalau mau menjadi orang percaya, maka lakukanlah keadilan dan kebenaran. Berilah seluas-luasnya kepada orang untuk memperoleh haknya dengan baik. Jangan membatasi, baik di dalam upah, di dalam karir, pun juga di dalam kerja-kerja kita setiap hari. Sebab hanya dengan berlaku adil dan benar, dunia ini akan menjadi tenang dan bahagia. Dengan berlaku adil dan benar, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia dan sejahtera. Orang yang berlaku tidak adil dan benar dalam perjalanan kehidupannya tidak pernah akan memperoleh kepuasan di dalam perjalanan kehidupan dari waktu ke waktu. Sebab ketika sekali ia melakukan, maka terus menerus ia akan terus melakukan di dalam perjalanan kehidupan setiap hari. Dengan ini membuat kita, mempengaruhi kita semua sebagai umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kita harus memperoleh keadilan dan kebenaran. Jangan sekali-kali kita menyerupai diri seperti orang-orang istana. Karena orang-orang istana, karena keyakinan dan keuntungan mereka, maka mereka berupaya untuk membuka bagian kebenaran dan keadilan. Sebab itu mereka tidak pernah cukup dengan apa yang mereka miliki dan dengan apa yang mereka punya. Semuanya akan berakhir, semuanya akan hilang lenyap, semuanya akan dipantau oleh Tuhan. Salah satu bencana sosial politik yang terjadi dan dipraktikkan setiap hari di tengah-tengah kehidupan kita adalah kita tidak pernah jujur dengan upah yang kita peroleh bagi keluarga rumah tangga kita. Kita justru mencari keuntungan sendiri dan keluarga, istri anak-anak, suami dan anak-anak menderita dan terus menderita oleh karena ketidakadilan yang kita lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Kita mesti sadar dan kita mesti tahu dan pahami di setiap kali upah yang kita peroleh dan dalam bentuk apa saja yang kita peroleh di dalamnya ada istri atau suami punya hak, ada anak juga punya hak, ada Tuhan punya hak sedikit di dalam, dan ada orang miskin punya hak sedikit di dalamnya. Dan karena itu berilah kepada mereka yang punya, supaya mereka menikmati kesejahteraan hidup yang baik dan mereka tidak pernah akan bersungguh-sungguh terhadap kehidupan yang dijalani dari waktu ke waktu. Rumah tangga, keluarga, lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang melakukan keadilan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Ingat di NTT Kalimantan menghadapi bencana alam, tapi kita yang ada di sini menghadapi bencana sosial politik, pemerasan, korupsi, ekonomi, dan segala macam itu kita alami dari waktu ke waktu, membuat sehingga kita tidak bisa menikmati kehidupan
ia sejahtera. Padahal Tuhan Allah telah menyediakan kepada kita kehidupan dan damai